Pendidikan adalah hak asasi manusia dan pilar utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan sistem terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semua hal yang berkaitan tentang pendidikan sudah diatur dalam Pasal 28C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar 1945 dan UU nomor 20 tahun 2003 atau yang sering kita sebut dengan UU Sisdiknas. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dan membentuk watak dan peradaban bangsa. Visi dari pendidikan nasional adalah mewujudkan Indonesia maju melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Adapun misi pendidikan nasional adalah 1. Mewujudkan pendidikan yang relevan, berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan. 2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan berkebudayaan. 3. Mengoptimalkan peran pemangku kepentingan. Program pendidikan di Indonesia dibedakan berdasarkan jenjangnya. Yang pertama ada pendidikan anak usia dini, yang kedua ada pendidikan dasar, yang ketiga ada pendidikan menengah, dan yang terakhir ada pendidikan tinggi. Selain dibedakan berdasarkan jenjangnya, program pendidikan juga dibedakan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, ada pendidikan umum, yang kedua ada pendidikan keagamaan, yang ketiga ada pendidikan akademik, yang keempat ada pendidikan vokasi, yang kelima pendidikan khusus, dan yang terakhir ada pendidikan profesi. Permasalahan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. 1. Fungsi dan tujuan dari pendidikan yang kurang jelas. 2. Konten-konten sekolah yang tidak relevan dengan kehidupan. 3. Hak-hak orang yang terlibat dalam pendidikan itu tidak terpenuhi, seperti guru. 4. Standar pemikiran rendah dan feodalisme yang masih mengakar, seperti yang penting itu sekolah, yang penting itu dapat ijazah, atau seorang guru yang merasa superior dan tidak bisa salah dalam pelajaran apapun. 5. Pola pikir masyarakat yang masih belum terdidik, sebagaimana orang tua yang tidak memberikan dasar-dasar pola pikir peserta didik yang menjadi cikal bakal peserta didik tersebut menjadi orang yang lebih pandai. 6. Sistem evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi yang bisa dengan mudah direkayasa. Sudah kita ketahui secara umum bahwasanya pendidikan kita itu banyak sekali rekayasa di dalamnya, sehingga banyak sekali tidak kejujuran dan banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak boleh ada di situ malah ada di situ. 7. Sistem pidana yang tidak tegas dalam pendidikan, seperti menyontek itu masih belum tegas, ataupun nilai akademik, kemampuan akademik siswa yang belum mencukupi tapi tetap naik kelas.